Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Raya Garden Farming akan sedikit berbagi informasi dan tips seputaran tanaman bibit buah, tanaman hortikultura, dan tanaman-tanaman sejenisnya. Oke, di penelusuran YouTube sering saya jumpai penelusuran itu yang berkaitan dengan mempercepat pembuahan, atau ada lagi gimana caranya cepat membuahkan. Demikian ya. Pada dasarnya setiap tanaman itu mempunyai karakteristik masing-masing, mempunyai fase yang berbeda-beda. Salah satunya seperti ini. Ini belimbing ini, alhamdulillah belimbing ini mempunyai fase generatif yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman durian, alpukat. Padahal ini salah apa ya? Ini berdua ini ketinggian sama, suburnya juga sama, tapi kenapa belum ini bisa berbuah atau belum bisa berbuah? Karena semua tanaman mempunyai fase yang berbeda-beda. Itu sudah bawaannya, tidak bisa diubah-ubah ya guys ya. Dipaksa pun bisa, tapi mati nanti. Malah apa ya, salah atau terjadi malpraktek di sini, akhirnya malah mati. Tanaman belimbing ini tidak kita perlakukan khusus atau spesial dengan pupuk-pupuk yang banyak beredar, atau pupuk-pupuk yang berlebihan, atau treatment khusus yang apa ya, terlalu signifikan. Bukan. Ini hanya kita menyediakan media tanam yang subur. Ketika media tanam ini subur, kita memberikan pupuk atau perawatannya itu mudah gitu ya guys ya. Jadi tidak terlalu ribet merawat untuk tanaman belimbing. Beda dengan tanaman seperti durian ini. Durian ini memang mempunyai fase yang relatif lebih lama dibandingkan tanaman-tanaman seperti tanaman belimbing atau tanaman jeruk pada dasarnya atau pada umumnya demikian. Tidak semua tanaman itu mudah dibuahkan, atau tidak semua tanaman itu gampang berbuah. Tergantung bagaimana kita merawatnya, tergantung bagaimana kita mengenali bibit yang kita tanam. Belimbing ini, belimbing kebanyakan. Belimbing punya varietas yang beragam ya. Ada belimbing Dewi, belimbing Bangkok, dan belimbing-belimbing yang genjah lainnya. Itu memang cenderung lebih gampang ditanam di pot atau ditabur-lampotkan. Itu bagus, sangat rekomendasi untuk pecinta tabur lampot, atau mohon maaf ya, untuk pemula yang pengen punya buah banyak gitu ya, pengen bibitnya cepat berbuah, ditanam di atau dipajang di depan rumah. Sangat rekomendasi sekali itu tanaman sekelas belimbing ini ya guys ya. Itu bagus sekali dan cepat berbuah. Tidak ada perlakuan khusus untuk belimbing, hanya media tanamnya itu subur, media tanam yang gembur itu akan sangat mendukung dari tumbuh kembangnya, dari pembungaan, dari kesuburannya, itu sangat mendukung sekali. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan adalah cuaca, sinar matahari itu. Nah, ini kita tempatkan langsung di bawah sinar matahari langsung. Itu juga faktor pendukung ya guys ya. Matahari merupakan faktor pendukung yang utama juga untuk proses tumbuh kembangnya suatu tanaman. Salah satunya belimbing ini sangat rekomendasi sekali ditanam di dalam pot atau di planter bag seperti itu ya guys ya. Itu untuk
hiasan juga sangat cantik. Rekomendasi tanaman bibit buah lainnya yang cocok dan cantik kelihatannya ditanam di teras rumah atau di pekarangan pinggir-pinggir samping rumah untuk hiasan itu inilah guys. Namanya buah apel futsa. Bibit buah apel futsa atau biasa disebut apel India. Ini buah cepat berbuah sekali, dia genjah sekali, sama tidak ada perlakuan khusus, hanya media tanam yang subur, porus, tidak ada yang spesial ya guys ya perlakuannya, hanya media tanam saja yang gembur, subur. Untuk pupuknya kita menggunakan pupuk-pupuk ya sampah-sampah dapur kayak gitu ya guys ya, atau sampah-sampah organik yang sudah kita fermentasi, tapi sifatnya itu hanya pendukung saja. Karena media tanamnya sudah bagus, sudah porus, sudah gembur, itu sudah cukup untuk fase melewati semua fase, mulai dari fase generatif dan fase vegetatifnya. Tidak ada perlakuan khusus ini guys. Buahnya juga sangat timbun, jarang yang rontok ini. Insya Allah bagus untuk ditanam di depan rumah, sangat rekomendasi sekali. Ada mitosnya juga ini guys ya, biasanya karena batang bawahnya ini dari bidara ini kita tempel dengan menggunakan sambung pakai apel futsa ini. Mitosnya bidara itu guys ya bisa mengusir makhluk halus, mitosnya. Dan rekomendasi selanjutnya adalah tanaman yang berfungsi untuk pendukung masakan, yaitu tanaman bibit sayuran seperti ini. Tanaman bibit yang untuk campuran sayuran. Salah satunya adalah tanaman bibit kayak jeruk seperti ini ya guys ya. Ini kalau di kampung saya namanya jeruk pecel. Nah, nanti yang biasanya dikecrotkan di sayur itulah guys. Ini juga sangat rekomendasi sekali ditanam di dalam atau di teras rumah. Kenapa? Nanti ketika sudah berbuah, buahnya bisa dimanfaatkan untuk membantu masak, artinya untuk tambahan sayur penyedap rasa dan lain sebagainya lah. Ibu-ibu biasanya lebih paham. Oke, supaya cantik tetaplah dengan perlakuan apa? Tidak ada perlakuan khusus di sini. Semuanya tergantung dari media yang kita gunakan. Ketika media tanamnya subur, secara otomatis tanaman itu akan subur juga ya guys ya. Dan supaya tanaman itu terlihat rimbun, terlihat segar, terlihat cantik, biasanya perawatan lanjutan dari bibit-bibit yang saya budidayakan di sini hanya pruning dan pruning. Salah satu semisal seperti ini, percabangannya mulai rimbun. Biar tambah rimbun, kita cukup potes di sini ya guys ya, ujungnya potes. Nah seperti ini, kita potesin seperti ini. Nah, setelah kita potesin seperti ini, harapannya akan ada percabangan baru di selah-selah kayak gini ya guys ya. Itu akan keluar percabangan baru, nanti akan terlihat sangat rimbun. Nah, di depan kita ini ada bibit jambu. Ini namanya jambu kancing, pasti tahu kan jambu kancing yang jambunya itu kecil-kecil. Ini cantik sekali, biasanya ditanam atau taruh di teras rumah. Ini sudah pernah berbuah dan sekarang saya treatment dengan perimbunan. Karena kemarin waktu berbuah itu jarang-jarang karena percabangannya kurang banyak, jadi buahnya cuma di selah-selah sini cuma beberapa saja, makanya kita rimbunkan dulu. Salah satu contohnya seperti ini, dia rimbun.
Nanti ketika sudah memasuki fase-fase generatif atau fase mulai pembungaan, baru kita mulai kurangi percabangan ini ya guys ya. Biar nanti keluar harapannya keluar buah, tapi sudah rimbun gitu ya guys ya. Nah, jambu ini daunnya sudah mulai menua. Sudah mulai menua, sorry agak beribet ngomongnya. Mulai menua seperti ini. Ini biasanya jambu ini akan memasuki fase generatif atau fase pembuahan. Nanti kita kurangi daunnya, harapannya keluar buah. Oke, semoga video ini sedikit memberikan manfaat atau memberikan informasi tambahan untuk jenengan. Oke, jangan lupa bunyikan loncengnya, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-temannya. Semoga video yang saya bagikan memberikan sedikit manfaat dan informasi tambahan untuk jenengan. Oke, ditunggu like-nya dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.